Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prengki Kesehatan Mutar sebagai moderator. Kemudian ada Nurhanida sebagai pemakalah dan ada Gracia Tambunan sebagai notulen. Yang saya hormati Bu Aswarni Nasution sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar biologi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, Saudara Nurhanida akan memaparkan proposal penelitiannya yang berjudul Potensi ekstrak daun sembung rambat atau Micania micrantha sebagai bioherbisida pengendali gulma rumput banto atau Laercia hexandra. Kepada Saudari Nurhanida, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurhanidah dengan nomor induk mahasiswa 4172220010 dari kelas Biologi Nondik A, di mana judul seminar proposal saya adalah Potensi ekstrak daun sembung rambat Micania micrantha sebagai bioherbisida pengendali gulma pertumbuhan rumput banto Laercia hexandra. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya gulma yang sangat mengganggu pada tanaman di areal perkebunan maupun persawahan. Salah satu gulma yang cukup sering ditemui dan juga cukup sulit untuk diberantas adalah gulma Laercia hexandra. Salah satu cara untuk mengatasi pertumbuhan gulma yang mengganggu adalah dengan menggunakan pestisida ataupun dikenal dengan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian kimiawi gulma berpotensi dalam merusak lingkungan seperti mencemari air maupun polusi udara. Alternatif dalam hal ini adalah dengan pengendalian gulma secara biologi dengan memanfaatkan zat alelokimia tumbuhan. Daun Micania micrantha mempunyai zat alelokimia yang diyakini mampu menghambat pertumbuhan tanaman lain. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh ekstrak daun sembung rambat terhadap pertumbuhan gulma rumput banto Laercia hexandra. Yang kedua, bagaimana besarnya daya hambat ekstrak daun sembung rambat terhadap pertumbuhan gulma rumput banto. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sembung rambat terhadap pertumbuhan gulma rumput banto Laercia hexandra. Yang kedua, mengetahui besarnya daya hambat ekstrak daun sembung rambat terhadap pertumbuhan gulma rumput banto Laercia hexandra. Kemudian manfaat penelitian ini adalah yang pertama sebagai sumber masukan bagi masyarakat terkait pemberian ekstrak daun sembung rambat terhadap pertumbuhan gulma rumput banto. Selanjutnya sebagai sumber informasi bagi peneliti apabila ingin melakukan penelitian lanjutan terkait masalah ekstrak daun sembung rambat yang bisa menghambat pertumbuhan gulma rumput banto. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah rumput banto atau Laercia hexandra. Rumput banto merupakan rumput menahun dengan ciri morfologi batang lasing berongga dan habitus tumbuh di tempat lembab. Ciri khas dari rumput banto ini adalah sangat sering ditemukan di dalam areal perkebunan dan merusak perkebunan. Selain merusak perkebunan, rumput banto juga sangat sulit dikendalikan, mengingat dengan cara perkembangannya yang melalui rimpang dan juga biji. Rumput banto juga mampu menghambat pertumbuhan tanaman lain. Kemudian ada sembung rambat atau Micania micrantha. Sembung rambat merupakan suatu herba dengan batang menjalar berambut halus, dengan ciri morfologi daun berpasang-pasangan yang saling berhadapan, malai bunga tumbuh aksial, dan perbiakan dari sembung rambat ini bisa melalui biji. Sembung rambat diyakini mengandung zat alelokimia yang bisa digunakan sebagai pengendalian gulma biologis. Yang selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan yang beralamat di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah daun sembung rambat Micania micrantha sebanyak 5 kg. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa rotary evaporation, alat tulis, alat dokumentasi, pipet tetes, polybag, dan juga neraca analitik dan pisau. Selanjutnya, bahan yang digunakan berupa alkohol, aqueous steril, ekstrak daun sembung rambat,
grimpang maupun biji dari rumput banto serta DMSO. Kemudian metode penelitian adalah metode yang digunakan merupakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL, di mana dalam rancangan acak lengkap RAL ini menggunakan 25 unit percobaan, di mana ada terdapat 5 kali perlakuan dan juga 5 kali ulangan. Ulangan yang dimaksud adalah dengan pemberian konsentrasi ekstrak etanol dari daun sembung rambat yang berbeda, di mana konsentrasi yang digunakan adalah 0 sebagai kontrol, kemudian 0,1 gram per mililiter, 0,3, 0,5, dan 0,7 gram per mililiter. Selanjutnya adalah prosedur kerja, di mana yang pertama adalah dengan tahapan pengambilan sampel. Sampel daun semu rambat diambil dengan menggunakan daun yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, dengan ciri-ciri yang tidak menunjukkan adanya kerusakan oleh hama, yaitu bercak-bercak hitam. Selanjutnya, biji dari Lersia hexandra dipilih adalah biji yang sudah tua dan juga tidak rusak. Kemudian, sampel daun semu rambat ditimbang sebanyak 5 kg dan dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dikering anginkan sampai kering tanpa terkena sinar matahari. Setelah kering, sampel dihaluskan menggunakan blender ataupun ditumbuk sehingga diperoleh serbuk dan ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 500 gram. Kemudian pembuatan ekstrak daun sembung rambat Micania micrantha dengan menggunakan metode maserasi. Serbuk daun sembung rambat 500 gram direndam dalam 1 liter metanol pada suhu 25 atau sampai 30 derajat Celcius. Proses maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam dan dilakukan pengadukan setiap 1 kali 24 jam dengan menggunakan batang pengaduk. Kemudian larutan difiltrasi dengan menggunakan kain serbet sehingga akan diperoleh maserat. Maserat dari hasil penyaringan dikumpulkan menjadi satu dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan putaran 56 rpm dan suhu 45 derajat Celcius sampai semua pelarut berupa metanol menguap. Ekstrak metanol daun semu rambat dibuat dengan 5 tahap konsentrasi berbeda, yaitu konsentrasi 0, 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,7 gram per mililiter. Cara pembuatannya yaitu dengan menimbang ekstrak masing-masing 1 gram, 3 gram, 5, dan 7 gram, menggunakan timbangan analitik. Kemudian dilarutkan dengan DMSO 10% sebanyak 1 mili, dan ditambahkan aqueous steril sebanyak 9 mili, dan larutan tersebut divortex sampai homogen yang ditandai dengan tidak adanya gumpalan. Selanjutnya akan diujikan kepada setiap unit percobaan sesuai dengan rancangan percobaan. Untuk pengujian perkecambahan rumput banto dilaksanakan saat gulma rumput banto mulai tumbuh. Media tanam pada berupa tanah gambut yang dimasukkan ke dalam polybag ukuran 10 x 15 cm. Setelah 10 hari dipilih satu gulma yang memiliki ukuran yang sama pada tiap polybag. Kemudian akan diberi perlakuan penyemprotan 3 mili ekstrak semu rambat yang disesuaikan dengan perlakuan, diberikan pada hari ke-25 dan ke-35 setelah tanam. Kemudian pengamatan dihentikan pada hari ke-42. Kemudian parameter yang untuk pengamatan adalah yang pertama dengan menggunakan parameter pengamatan perkecambahan, di mana yang diamati adalah persentase perkecambahan rumput banto serta panjang kecambah. Selanjutnya yang diamati adalah parameter pengamatan pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, panjang akar, berat basah, dan juga berat kering dari tumbuhan. Pengukuran parameter lingkungan yaitu dengan mengukur pH tanah dan kesuburan tanah dilakukan sebelum penanaman. Kemudian pengukuran suhu udara, suhu tanah, dan kelembapan tanah pada perkecambahan dilakukan pada hari ke-0, ke-3, ke-6, dan ke-9. Sedangkan pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap minggu selama pengamatan. Selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh akan diakumulasikan melalui pengukuran parameter pertumbuhan untuk setiap perlakuan. Uji analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan uji Kruskal-Wallis. Apabila hasil yang didapatkan berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut human whitening test untuk Kruskal-Wallis dengan taraf kepercayaan 95%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan proposal penelitian dari Saudari Nurhanidah
Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Kepada Saudara Rija Naslia Angkat, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Riza Naslia Angkat. Saya ingin bertanya kepada Saudari Nurhanidah. Kandungan zat metabolit sekunder apakah yang terdapat pada semu rambat yang bisa menghambat pertumbuhan gulma? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Riza Naslia Angkat. Dan untuk Saudari Nurhanidah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Rija Nasli Angkat. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, yaitu zat metabolit sekunder yang dimiliki oleh daun semu rambat yang bisa menghambat pertumbuhan rumput banto adalah fenol. Fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam, sehingga sering juga disebut juga dengan asam karbolat. Fenol memiliki sifat yang bisa mendenaturasi protein dan merusak membran sel. Jadi, aktivitas fenol dalam pertumbuhan rumput banto yang telah diberikan ekstrak daun semu rambat adalah menghambat dan merusak membran sel dari tanaman rumput banto, dan juga fenol ini bisa menggagalkan proses mitosis sehingga pertumbuhan rumput banto akan terganggu dan pengendalian gulma bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah jawaban dari Saudari Nurhanidah. Bagaimana dengan Saudari Riza Naslia Angkat? Apakah sudah dapat menerima jawaban dari Saudari Nurhanidah? Baiklah, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Dan kepada Saudari Nurhanidah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apabila teman-teman sekalian tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Demikian pemaparan proposal penelitian dari Saudari Nurhanidah. Atas perhatian, saran, dan kritik, serta masukan dari teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.